Halo semuanya, perkenalkan saya Najma Nuraini dari kelompok 2. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yang akan membahas tentang bisnis model kanvas atau BMC pada manajemen event. Di video sebelumnya telah disampaikan materi mengenai tahapan perencanaan acara, proses perencanaan acara, dan penyelenggaraan acara yang efektif. Selanjutnya di video ini akan disampaikan materi mengenai penerapan BMC dalam penyusunan konsep acara agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Tentunya kalian udah gak asing lagi dong sama yang namanya bisnis model kanvas atau BMC. Jadi, BMC adalah sebuah kerangka kerja yang membahas model bisnis dalam bentuk visual menyerupai kanvas lukisan sehingga lebih mudah dipahami. Model ini digunakan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, dan menyesuaikan suatu model bisnis termasuk dalam penyelenggaraan acara agar dapat meningkatkan kinerja secara optimal. BMC tidak hanya berlaku untuk perencanaan model bisnis tertentu, tetapi juga dapat diterapkan dalam penyusunan konsep acara. Penerapan BMC dalam penyusunan konsep acara memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu penyelenggara dapat memahami target audiens dengan lebih baik, termasuk mengidentifikasi siapa mereka, apa kebutuhan dan keinginan mereka, serta bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka. Yang kedua, BMC membantu dalam merancang value yang ditawarkan acara, baik bagi peserta, sponsor, maupun pihak lain yang terlibat. Manfaat selanjutnya ialah dalam tahap perencanaan, BMC membantu memastikan bahwa acara berjalan dengan baik, mulai dari menentukan isi acara, memilih format yang tepat, hingga mengelola logistik. Semuanya dirancang agar peserta memperoleh pengalaman yang berkesan. Manfaat yang keempat, BMC juga mempermudah identifikasi dan pemanfaatan sumber daya, baik tenaga kerja, biaya, maupun perlengkapan, sehingga acara dapat berjalan lebih efisien. Manfaat berikutnya ialah BMC berperan dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa berkontribusi terhadap keberhasilan acara. Dengan analisis yang tepat, penyelenggara dapat lebih mudah menemukan sponsor, pengisi acara, hingga media partner yang sesuai. Terakhir, BMC juga berguna sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan acara serta mencari aspek yang bisa diperbaiki di masa depan, sehingga acara berikutnya bisa lebih sukses dan berdampak lebih besar. Setelah mengetahui manfaatnya, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai elemen BMC yang relevan dalam penyusunan konsep acara. Elemen pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan, bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi target utama acara. Pemahaman terhadap faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan kebiasaan mereka sangatlah penting agar acara dapat disesuaikan dengan preferensi peserta. Hal ini juga berpengaruh pada strategi promosi dan pelaksanaan acara yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu elemen value proposition atau proposisi nilai, berfokus pada nilai unik yang ditawarkan oleh acara kepada peserta. Nilai ini bisa bersifat fungsional seperti edukasi dan networking, maupun emosional seperti inspirasi dan hiburan. Elemen yang ketiga ada channel atau saluran, merupakan elemen yang menjelaskan bagaimana acara akan menjangkau dan berkomunikasi dengan audiensnya. Beberapa contoh saluran yang umum digunakan adalah media sosial, email, situs web, serta kerjasama dengan media partner untuk menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, berkaitan dengan cara membangun dan menjaga hubungan dengan peserta pada saat sebelum, selama, dan setelah acara berlangsung. Sebelum acara, penting untuk membangun antusiasme dan memberikan informasi yang jelas. Pada saat acara berlangsung, pengalaman yang ramah dan profesional harus diutamakan. Begitupun pada saat setelah acara, mengumpulkan umpan balik dan menjaga komunikasi dapat membantu dalam evaluasi serta meningkatkan loyalitas peserta. Kelima ada revenue streams atau aliran pendapatan yang menjelaskan bagaimana acara memperoleh pendapatan. Hal ini bisa berasal dari penjualan tiket, sponsor, merchandise, ataupun donasi. Berikutnya adalah key activities atau aktivitas utama, mencakup semua langkah penting dalam penyelenggaraan acara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap tahapan harus dikelola dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, pemasaran, dan operasional acara. Elemen yang ketujuh adalah key research atau sumber daya utama, mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung acara seperti tenaga kerja, dana, dan lokasi. Ketersediaan staf yang kompeten, sponsor yang mendukung, dan lokasi yang tepat tentunya akan sangat membantu dalam keberhasilan acara. Elemen berikutnya ada key partnership atau kemitraan utama,
berperan dalam membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung penyelenggaraan acara seperti sponsor, vendor, media partner, atau asosiasi yang memiliki kesamaan visi dengan acara. Dan yang terakhir ada elemen cost struktur atau struktur biaya, mengacu pada semua pengeluaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan acara. Biaya-biaya ini dapat dikategorikan sebagai biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, ataupun biaya tidak langsung. Sekian video mengenai BMC dalam manajemen event, semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa membantu dalam penyusunan konsep acara agar kedepannya dapat tercipta acara yang terstruktur, efektif, dan berorientasi pada keberhasilan baik dari segi pengalaman peserta maupun aspek bisnisnya.